Yay, akhirnya sebentar aku bisa silkolat sepuasnya dengan ayam. Tugasku belum selesai, padahal aku ingin menonton Nikita Mirzani adu jotos. Hah? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Atika Fitri dengan NIM 111232066 perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan fungsi produksi dan operasi. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok 7, ada Gilang Martagara, Muhammad Bobi Hidayat, Wiratama Anggi Permana, Flavianita, Maisara Setiawan, Syafira Atika Fitri. Akan membahas judul subbab yang akan dibahas oleh kelompok 7. Skema dasar produksi. Skema dasar produksi adalah representasi visual atau diagram yang menunjukkan proses produksi suatu barang atau jasa dari awal hingga akhir. Skema dasar produksi meliputi input. Input adalah tahap awal suatu produksi yang dimana bahan mentah atau input lainnya dimasukkan ke dalam sistem. Input ini biasanya berupa bahan baku, tenaga kerja, modal, atau teknologi. Lalu ada proses produksi. Proses produksi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Proses ini biasanya meliputi berbagai aktivitas seperti pengolahan, perakitan, pengemasan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah output, yang dimana hasil akhir dari proses produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen. Akan masuk ke dalam konsep unititas. Konsep unititas adalah dasar dari ekonomi dan pemasaran. Unititas merujuk pada kegunaan atau nilai yang diberikan oleh suatu produk atau jasa kepada konsumen. Di sebelah kanan saya ada yang namanya diagram unity. Yang pertama, from unity atau unitas bentuk. Unitas bentuk ini mengacu pada nilai atau kegunaan yang diberikan oleh proses transformasi bahan mentah menjadi produk jadi yang dapat digunakan oleh konsumen. Yang kedua, ada time unity atau unitas waktu. Unitas waktu ini merujuk pada nilai atau kegunaan yang diberikan kepada konsumen dengan menyediakan produk atau jasa pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Yang ketiga, ada place unity atau unitas tempat. Unitas tempat ini mengacu pada nilai atau kegunaan yang diberikan kepada konsumen dengan menyediakan produk atau jasa di lokasi yang nyaman atau tempat yang diinginkan oleh konsumen. Yang terakhir adalah ownership atau possession unity atau unitas kepemilikan. Unitas kepemilikan ini mengacu pada nilai atau kegunaan yang diberikan kepada konsumen dengan menyediakan hak kepemilikan atas produk atau jasa tersebut. Saya akan membahas fungsi operasi dan fungsi produksi. Fungsi produksi meliputi 1. Merancang dan mengelola proses produksi, 2. Pengendalian kualitas, 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas, 4. Pengendalian biaya produksi. Lalu ada fungsi operasi. Fungsi operasi 1. Merencanakan dan mengelola operasi harian, 2. Pengelolaan persediaan atau persediaan yang ada, 3. Pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas, dan 4. Meningkatkan efisiensi operasional. Saya akan membahas tentang manajemen operasi. Manajemen operasi adalah proses produksi barang atau jasa dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia seperti manusia, mesin, dan bahan baku untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu ada proses operasi. Proses operasi adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output yang diinginkan. Ini mencakup sebuah kegiatan yang terlibat dalam produksi barang atau jasa mulai dari perencanaan hingga distribusi. Lalu tugas manajer operasi apa? Tugas manajer operasi meliputi perencanaan, pengorganisasian operasi harian, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional, pengembalian keputusan terkait dengan perbaikan proses, dan memastikan tugas tujuan operasional tercapai sesuai dengan target perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiratama Anggi Permana, salah satu perwakilan kelompok 7 dengan NIM 111232096. Pembahasan jenis-jenis proses operasi. 1. Transformation teknologi. Transformation teknologi adalah sebuah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di semua bidang bisnis. Chemical proses, fabrication proses, assembly proses, transport proses, dan serial proses. 2. Analytic proses. Proses produksi di mana sumber daya diuraikan menjadi beberapa komponen untuk menciptakan barang jadi. 3. Synthetic proses. Synthetic proses adalah sebuah proses produksi di mana sumber daya dikombinasikan untuk menciptakan sebuah barang jadi. 4. Production flow pattern. A. Continuous proses, Miss rokok, makanan. B. Intermittent jobs of proses, Miss German. C. Routing, unik, Miss percetakan. Next. Operation scheduling dan operation control. Operation scheduling adalah sebuah master production schedule yang menunjukkan produk mana yang akan diproduksi alat-alatnya. Seperti Gantt chart, Fed chart adalah sebuah program evaluation and review teknik. Operation control adalah sebuah proses pemantauan kinerja produksi dengan cara membandingkan hasil dengan rincian, rencana, dan jadwal atau schedule. 2. Koreksi dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan. Follow up dan material manajemen. Follow up adalah sebuah kegiatan pengendalian produksi untuk memastikan bahwa keputusan produksi diterapkan. Material manajemen adalah sebuah perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian arus bahan baku sebelum produksi dimulai. Manajemen bahan baku meliputi yang pertama transportasi, pergudangan, dan pengendalian persediaan. Inventory control dan purchasing. Inventory control adalah sebuah proses penerimaan, penyimpanan, penyampaian, dan perhitungan seluruh bahan baku, bahkan sampai barang jadi. Purchasing sebuah pembelian bahan baku yang tepat pada jumlah yang dibutuhkan dengan harga yang wajar dan waktu yang tepat. Faktor yang perlu diperhatikan adalah biaya penyimpanan, lead time, seleksi pemasok.
Manajemen sumber daya manusia dan peran MSDM bagi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pengadministrasian program untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dari orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Peran MSDM bagi perusahaan ialah semua manajer berurusan dengan SDM atau kegiatan merekrut, melatih, dan mengembangkan para karyawan dan menetapkan program-program evaluasi, kompensasi, dan tunjangan sangat mempengaruhi operasional perusahaan. Nama saya Naisal Setiawan, NIM 111232017. Saya dari perwakilan kelompok 7. Saya akan menjelaskan dengan pengadaan SDM. Pengadaan SDM dibagi menjadi beberapa. Satu, perencanaan SDM. Perencanaan SDM dibagi menjadi 3, job analysis, job description, job specification, dan forecasting. Penyusunan staf dalam organisasi dibagi menjadi 3, eksternal, perekrutan, dan seleksi. Next, staff internal. Staff internal dibagi menjadi 2, sistem tertutup dan terbuka, dan senioritas. Next, pengembangan SDM. Orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Dibagi menjadi 2, on the job training, off the job training. Pengembangan manajemen, penilaian kinerja, turun jabatan dan pemberhentian. Tindak disiplin dan turun pangkat, pemecatan, pemotongan, dan perampingan. Pemelihara SDM, gaji dan upah. Program-program insentif individual dan sistem pengajian berdasar prestasi. Dan pembayaran atas kerja dan pembayaran fleksibel, insentif keseluruhan perusahaan, perencanaan upah bagi laba, bonus, dan upah atas pengetahuan program-program tunjangan, asuransi kompensasi pekerja, perencanaan pensiun, dan cafeteria benefit plan. Next, barang versus jasa. Barang ialah physical object, berwujud, dapat disimpan, proses mesin, produksi sebelum dikonsumsi, kontak dengan konsumen rendah, kualitas objektif. Jasa servis, tidak berwujud, tidak dapat disimpan, proses manusia, produksi dan konsumsi bersamaan, kontak dengan konsumen tinggi, kualitas subjektif. Ruang lingkup produksi. Manajemen produksi dibagi menjadi 3, perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, sistem informasi produksi. Perencanaan sistem produksi dibagi menjadi beberapa, VRX produk, VRX alokasi dan letak, kapasitas, lingkungan kerja, dan standar produksi. Sistem pengendalian produksi dibagi menjadi 6, pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian TK, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas, dan pemelihara. Sistem informasi produksi menjadi 3, struktur organisasi, skema produksi atas pesanan, dan skema produksi untuk persediaan. Terima kasih. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Matagara dengan NIM 11232 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7. Proses transformasi dalam produksi ada yang namanya proses transformasi, yaitu berawal dari masukan seperti SDM, modal, material, mesin, metode, pasar, dan informasi, dan dilakukan proses transformasi dan menghasilkan barang atau jasa. Macam-macam scheduling terdiri dari forward scheduling, backward scheduling, outward scheduling, dan machine scheduling. Yang dimana forward scheduling yaitu disusun berdasarkan permulaan operasi dan bergerak dari operasi pertama sampai dengan terakhir untuk menentukan tanggal penyelesaian. Backward scheduling yaitu proses scheduling dimulai dengan tanggal penyelesaian yang ditentukan dan bekerja ke belakang untuk menentukan tanggal setiap proses atau operasi yang diperlukan. Order scheduling disusun berdasarkan kapan setiap pesanan harus dikerjakan dan diselesaikan, sedangkan machine scheduling disusun berdasarkan waktu pengertian setiap mesin. Mengapa harus dikelola? Karena dalam proses produksi, item barang disimpan disebut persediaan atau inventory stock. Jika tidak disimpan dapat mengganggu kelancaran proses produksi atau kehilangan kesempatan. Dan persediaan adalah idle resource sehingga terlalu banyak artinya waste atau terbuang. Pola produksi adalah penentuan bagaimana kebijakan perusahaan untuk melayani penjualan. Macam-macam pola produksi terdiri dari pola produksi konstan atau horizontal, yaitu di mana jumlah yang diproduksi setiap periode tetap sama. Dan yang kedua, pola produksi bergelombang adalah jumlah yang diproduksi setiap periode tidak sama mengikuti perubahan tingkat penjualan dalam perusahaan. 3. Pola produksi moderat adalah gelombang produksi tidak tajam sehingga mendekati konstan. Perkenalkan, nama saya Flaviana Nita dengan NIM 111232059. Saya perwakilan dari kelompok 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola produksi. 1. Pola penjualan. 2. Pola biaya. Pola biaya termasuk A. Biaya perputaran tenaga kerja. B. Biaya simpan. C. Biaya lembur. D. Biaya subkontrak. 3. Kapasitas maksimum fasilitas produksi.
Layout. Perencanaan layout adalah perencanaan dari kombinasi yang optimal antara fasilitas produksi serta semua peralatan dan fasilitas terlaksananya proses produksi. Tujuan pelaksanaan layout adalah untuk mendapatkan kombinasi yang paling optimal antara fasilitas produksi. Layout diperlukan dalam perusahaan karena 1. Adanya perubahan desain produk, 2. Adanya produk baru, yang ketiga, adanya perubahan volume permintaan, 4. Lingkungan kerja yang tidak memuaskan, 5. Fasilitas produksi yang ketinggalan zaman, 6. Penghematan biaya, 7. Adanya kecelakaan dalam proses produksi, 8. Pemindahan lokasi pasar atau konsentrasi terhadap pasar. Kriteria penyusunan layout. 1. Jarak angkut yang minimum. 2. Penggunaan ruang yang efektif. 3. Keselamatan barang-barang yang diangkut. 4. Fleksibel. 5. Kemungkinan ekspansi masa depan. 6. Diusahakan serendah mungkin. 7. Aliran material yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bokir Hidayat dengan NIM 111232164. Saya di sini mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7 yang berjudul fungsi produksi dan operasi. Sekarang saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami di langkah-langkah perencanaan layout. Langkah-langkah perencanaan layout adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat perencanaan produk yang menunjukkan fungsi-fungsi dimiliki produksi tersebut. Yang kedua adalah menentukan perlengkapan yang akan dibutuhkan dan memilih mesin-mesinnya. Dan ketiga, analisa dan keseimbangan urutan pekerjaan, forecasting dan penyusunan diagram blok daripada layout. Nextnya adalah macam-macam layout. Yang pertama adalah produk layout. Produk layout bisa dibilang adalah urutan yang sesuai dengan jalannya proses produksi dari bahan mentah sampai dengan barang yang sudah jadi. Yang kedua adalah proses layout. Proses layout itu sendiri adalah kesamaan proses atau kesamaan pekerjaan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan ditempatkan dalam ruang tertentu. Yang ketiga adalah fixed position atau layout kelompok. Adalah susunan komponen untuk proses produksi diletakkan di dekat tempat proses produksi dilaksanakan. Yang terakhir adalah material handling. Adalah ilmu untuk memindahkan, membungkus dan menyimpan bahan-bahan dalam segala bentuk. Selanjutnya ini adalah hubungan market dan produksi. Yang pertama adalah marketing STP atau bisa dibilang marketing segmentasi, targeting dan positioning. Yang kedua adalah produksi, dan yang terakhir adalah jika digabung marketing STP dengan produksi sama dengan marketing mix. Proses produksi diatur oleh marketing. Awal dan akhir gerakannya ditentukan marketing, dan koordinasi antara marketing dan produksi sangat penting. Next adalah manajemen produksi berhubungan dengan ada 3 QCD, quality, cost, and delivery. Quality sendiri adalah kualitas barang yang akan diproduksi diatur oleh marketing. Yang kedua adalah cost, yaitu biaya produksi, yaitu efisiensi oleh produksi. Yang ketiga adalah delivery. Delivery adalah pengantar produksi agar sampai ke tempat tujuannya, dan yang bertanggung jawab adalah marketing. Konsep QCD inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan Pro. Selanjutnya adalah fungsi finansial SDM dan support system. Fungsi finansial sendiri adalah pencarian sumber keuangan, yang kedua pengalokasian budgeting, yang ketiga pelaksanaan audit dan kontrol. Yang terakhir adalah denah perencanaan pengawasan dan produksi. Semua ini dimulai dari schedule produksi induk. Schedule produksi induk berawal dari pesanan konsumen, peramalan demand, dan permintaan servis. Lalu dia turun ke perencanaan kebutuhan bahan. Perencanaan kebutuhan bahan diawali oleh bill of material dan transaksi persediaan pengaman dan sedang diproses. Selanjutnya dia turun ke perencanaan kebutuhan kapasitas. Lalu apa sih kapasitas nyimpang itu? Kapasitas nyimpang itu turun lagi ke scheduling terperinci. Scheduling terperinci itulah muncul dari jam mesin kapasitas standar kebutuhan tenaga kerja. Lalu udah ke dispatching, follow up, dan balik lagi ke schedule produksi induk. Jadi intinya adalah semua denah ini adalah berawal dari schedule produksi induk itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.